Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'd. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur. Alhamdulillah di Rabu subuh atau pagi hari ini kita dipertemukan lagi di Akademi Muslim Sejati, insya Allah. Kita bersalawat juga kepada suasana kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh muslimin tentunya. Senantiasa kita berharap agar kemenangan hakiki untuk umat Islam seluruh dunia bisa segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini part keempat berarti ya untuk metode istiqro'i. Kemarin masih satu dalil terkait dengan wajibnya khilafah. Ini rangkaian dari Akademi Muslim Sejati untuk menyongsong kembalinya peradaban Islami. Ya, insya Allah kita rutinkan setiap Rabu jam 5.30-an ya sampai nanti jam 7 atau setengah 8. Biasanya selalu lewat ya karena pertanyaannya banyak biasanya. Seperti biasa sebelumnya ada info-info dulu ya untuk mereminder yang sudah komitmen untuk berinfak terbaik. Acara ini memang kita gratiskan ya, kita gratiskan untuk semuanya. Hanya untuk bisa mendapatkan akses rekaman-rekaman, ya ada kontribusi infak terbaik ya, itu diatur terserah berapa yang dikomitmenkan. Kemudian bisa bulanan, bisa juga sekaligus, misalnya untuk 1 tahun atau per 3 bulan, per 6 bulan, ya silakan saja diatur. Intinya kita berharap ada kontribusi untuk apa namanya operasional ya, karena kita berharap ini bisa terus berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Untuk yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, ya, perkenalkan saya Ali Akbar, ada juga rekan kami Mas Rahmat sebagai fasilitator, dan insya Allah yang memberikan ilmunya adalah gurunda kita Ustadz Dicendro Triyono. Kita sudah sampai di kelas Syariah Muslim Sejati. Akidah Muslim Sejati sudah tuntas, Alhamdulillah 34 pertemuan. Yang mau akses silahkan hubungi admin atau bisa langsung masuk ke coreisek.id. Di sana ada akses untuk akidah ya, kelas akidah. Insya Allah bisa diakses semuanya termasuk materi-materinya. Begitupun kelas syariah yang sedang berlangsung ini untuk yang sebelum-sebelumnya juga ada rekamannya. Nanti tinggal di review kembali, di download materi-materinya, kemudian bisa mengejar ketertinggalannya. Insya Allah masih banyak materi-materi ke depan yang akan kita bahas di Akademi Muslim Sejati ini. Nah, kemudian ada informasi besok Kamis ada kelas baru ya. Kelas barunya menjadi pakar ekonomi Islam. Ini batch ke-9. Ini kesempatan banget untuk bisa memahami lebih detail terkait dengan ekonomi Islam secara komprehensif. Kayak kemarin lagi rame soal kafling laut ya. Nah, itu dibahas juga itu dalam ekonomi Islam. Seharusnya seperti apa pengelolaan setiap potensi alam yang ada di setiap negeri-negeri Muslim, bahkan seluruh dunia. Karena kan memang Muslim ini kita diberi amanah sebagai khalifah fil ard. Bagaimana kita bisa mengatur bumi ini sehingga benar-benar sesuai dengan aturannya pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali informasi awal yang perlu kita sampaikan. Insya Allah akan segera kita lanjut materinya. Silakan disiapkan catatan, kemudian alat-alat tulis lainnya barangkali ya, agar bisa lebih mendalam kajiannya, lebih mendalam kelasnya untuk kemudian diikat dengan ilmu ya, insya Allah seperti itu. Nah, ini akan segera kita mulai part keempat. Bisa jadi hari ini masih satu dalil atau ternyata bisa juga 2 dalil ya. Sepertinya akan panjang nih karena istiqro'i cukup kompleks untuk kita pahami dan banyak hal-hal yang kita temui dalam sehari-hari dengan menggunakan metode istiqro'i. Alhamdulillah guru kita sudah siap. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Sepertinya ada di studio 3 Ustaz. Di luar Ya, ya. Baik Ustaz, untuk efektivitas waktu barangkali bisa langsung dimulai. Tafadhol maskur Ustaz. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mulia ini. Tadi sudah disampaikan, kita sedang membahas masuk dalam rumpun pembahasan syariah ya, syariah muslim sejati. Kita sudah sampai kepada metode istiqro'i, bagian yang keempat ya. Kita masuk kepada contoh membahas hukum khilafah. Nah, adanya materi syariah muslim sejati ini memang memberikan kerangka seutuhnya ya, yang semampu kita pahami, memberikan kerangka yang utuh bagaimana kita itu mengistimbat hukum ya, menarik hukum syariat. Ternyata tidak hanya sekedar ada dalil kemudian disimpulkan hukum, baru ketemu satu dalil disimpulkan hukum. Ini tidak pernah dicontohkan oleh ulama. Jadi ulama menuntun kepada kita untuk menarik sebuah hukum diperlukan metode-metode tertentu, dan salah satu metode itu adalah istiqro'i. Ini kita sebut kemarin metode yang paling canggih, metode yang paling tinggi di dalam. Kenapa? Karena bertingkat-tingkat. Tidak hanya satu langkah, tapi bisa 2 langkah, bisa 3 langkah. Sebagaimana contoh yang sudah kita berikan. Contoh pertama kemarin bagaimana menarik ta'rif syar'i dari makna ijarah. Kemudian contoh kedua kemarin adalah hukum infisol. Kita sudah selesaikan, ternyata untuk menyimpulkan hukum infisol, yaitu wajib dalam kehidupan ini harus memisahkan antara kehidupan laki-laki dan kehidupan perempuan, baik di tempat khusus maupun di tempat umum, itu memerlukan 11 hukum syariat. Ada 11 hukum syariat yang masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri, kemudian ditarik lagi menjadi hukum yang bersifat kulli atau hukum yang umum. Itu kemarin sudah kita contohkan. Nah, hari ini kita lanjutkan, yaitu membahas tentang hukum khilafah. Kemarin kita sudah singgung, paling tidak ada 6 hukum syariat yang berdiri sendiri-sendiri, kemudian kita istimbat lagi. Kita istimbat menjadi hukum yang umum, yaitu berupa ta'rif khilafah itu apa, dan apa hukum adanya khilafah yang wajib. Nah, banyak yang bertanya, kenapa khilafah wajib? Dalilnya apa? Nah, biasanya kan tanya gitu. Ini tidak bisa dijawab secara langsung, karena saking banyaknya dalil dan memerlukan metode khusus untuk menyimpulkan tentang hukum wajibnya khilafah. Kemarin sudah kita bahas satu hukum, tentang wajibnya ada pemimpin bagi umat Islam. Itu satu hukum sendiri. Umat Islam kalau tidak memiliki pemimpin berdosa. Jadi mengangkat pemimpin bagi umat Islam hukumnya wajib. Ini satu hukum. Sekarang kita masuk hukum yang kedua. Nah, hukum yang kedua ini membahas tentang baiat. Wajibnya membaiat khalifah. Jadi perlu kita pahami, baiat itu adalah akad ya.
Jadi kalau kita belajar muamalah Islam, di Core Isaac juga kita membahas khusus tentang muamalah secara spesial, yaitu di kelas AKBS ya, Akademi Konsultan Bisnis Syariah. Nah, di dalam kelas muamalah itu kita jelaskan bahwa muamalah itu ada yang wajib menggunakan akad dan ada muamalah yang tidak perlu menggunakan akad. Contoh muamalah yang wajib dengan akad itu jual beli. Jadi jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Jadi kalau jual beli tidak ada ijab qabul, jual belinya tidak sah. Contoh lain misalnya sewa menyewa, itu juga wajib ada ijab qabul. Contoh yang lain adalah sirkah. Nah, sirkah itu juga wajib ada ijab qabul. Makanya kenapa sirkah di dalam kapitalis, contohnya perseroan terbatas itu tidak sah, karena tidak ada ijab dan qabul. Yang syar'i ya, ijab qabul yang syar'i. Nah, ada muamalah yang tidak perlu ijab qabul. Contohnya apa? Sodakoh itu tidak perlu ijab qabul. Membayar zakat itu tidak perlu ijab qabul. Jadi hanya ikrar saja. Rukun zakat, kalau kita belajar fikih zakat cuma dua rukunnya. Niat, yang kedua apa? Tamlik. Tamlik itu menyerahkan harta zakat. Jadi nggak perlu ada akad. Jadi kalau sudah niat, kemudian zakat diserahkan baik langsung kepada objek penerima zakat, bisa juga diwakilkan panitia zakat. Nah, itu sudah sah, walaupun tidak ada qabul. Korban juga begitu. Termasuk akad-akad seperti doman, kafalah, jualah, kawalah, itu akad-akad yang muamalah-muamalah yang tanpa akad. Nah, sekarang kita membahas baiat. Nah, baiat harus kita pahami, baiat itu muamalah yang wajib menggunakan akad. Jadi dalam Islam, seorang pemimpin, seorang kepala negara itu tidak sah kalau tidak dibaiat. Kenapa kita perlu tekankan? Karena kebanyakan pengangkatan pemimpin sekarang ini, mohon maaf ya, baik di Indonesia dan di seantero negeri-negeri Islam, termasuk di negara-negara Barat, mengangkat kepala negara itu hanya dengan sumpah atau dengan qasam. Jadi qasam itu bukan baiat, qasam itu bukan akad. Nah, untuk mempertajam pemahaman ini kita harus tahu analogi yang sederhana ya, menikah ya. Apa bedanya pernikahan dalam Islam dengan pernikahan orang non-Islam ya, misalnya orang Kristen ya. Kalau kita melihat film-film Barat, orang Kristen kalau menikah itu cukup sumpah. Jadi laki-laki perempuan berdiri di depan pastor atau di depan pendeta, kemudian laki-lakinya bersumpah, perempuannya bersumpah. Nah, itu namanya qasam atau sumpah. Dan itu bukan akad. Kalau dalam Islam, menikah wajib dengan akad. Kalau menikah itu hanya dengan sumpah, tidak sah. Harus ada ijab qabul, yaitu dari bapaknya atau wali perempuan, kemudian diserahkan kepada mempelai laki-laki. Nah, itu namanya ijab qabul. Itulah yang disebut akad. Jadi akad itu wajib pada ijab dan qabul. Makanya definisi akad kan irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masru'in yuzharu asarohu fi makhalihi. Jadi akad itu ikatan ijab dan qabul ala wajhi masru'in yang sesuai dengan hukum syariat, yuzharu asarohu fi makhalihi, yang akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad. Nah, kenapa muamalah itu harus ada akad?
biasanya itu muamalah yang berkaitan dengan serah terima. Misalnya nikah tadi ya. Nikah itu perlu akad karena objek akadnya kan perempuan ya, istri, calon istri. Seorang perempuan sebelum menikah itu menjadi tanggung jawab bapaknya, walinya. Jadi perempuan itu harus ada walinya yang wajib memberi nafkah, yang melindungi dan sebagainya. Nah, ketika perempuan itu menikah, maka ada akad serah terima antara wali kepada calon suami. Setelah ada serah terima berupa ijab, ijab itu adalah penawaran, kemudian qabul itu penerimaan, maka sah pemindahan tanggung jawab dari bapak kepada suami. Nah, itu namanya akad ijab qabul dalam pernikahan. Nah, di dalam Islam, kepemimpinan itu juga memerlukan ijab dan qabul. Maaf, ini agak berlama-lama dengan istilah baiat ya. Kenapa? Karena sebenarnya taklif atau pembebanan hukum syariat oleh Allah itu asalnya untuk seluruh kaum muslimin. Contohnya apa? Misalnya surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau ada perempuan yang berzina dan kalau ada laki-laki yang berzina, fajlidu. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab, fajlidu itu fi'il amr. Fi'il amr yang mukhotabnya orang kedua jamak. Kalimat perintah yang diperintah adalah orang kedua jamak. Jadi fajlidu ada wawu alif sukun, itu harus dimaknai cambuklah wahai kaum muslimin sekalian, kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa perintah mencambuk itu ditujukan kepada seluruh kaum muslimin secara jamak. Termasuk ayat yang lain, misalnya Al-Maidah 38. Wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Kalau ada laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u ada wawu alif sukun. Potonglah, wahai kaum muslimin sekalian. Siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin. Aydiyahuma, tangan dari keduanya. Nah, kalau kita paham bahwa yang diperintah adalah seluruh kaum muslimin, pertanyaannya bagaimana seluruh kaum muslimin itu bisa melaksanakan perintah-perintah Allah tadi. Perintah memotong tangan, perintah untuk mencabuk pencuri, termasuk kisos. Itu perintahnya kepada seluruh orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk menjalankan kisos atas pembunuhan. Nah, bagaimana umat Islam itu bisa melaksanakan perintah-perintah tadi? Jawabnya harus ada serah terima dari seluruh kaum muslimin kepada satu orang yang berhak untuk melaksanakan. Nah, serah terima itu disebut akad baiat. Seperti akad nikah, itu serah terima tanggung jawab perempuan dari wali kepada suaminya. Akad baiat itu berarti serah terima dari rakyat yang dibebani hukum oleh Allah kepada satu orang pemimpin untuk melaksanakan hukum itu. Ini hukumnya wajib. Yang kalau umat Islam tidak melakukan itu, seluruh umat Islam dosa. Dari mana dosanya? Karena yang diperintah itu umat Islam, diperintah melaksanakan hukum cambuk itu seluruh umat Islam. Yang diperintah melaksanakan hukum potong tangan, seluruh umat Islam. Yang diperintahkan melaksanakan kisos, seluruh umat Islam.
itu menunjukkan apa? Umat Islam kalau tidak membaiat seorang khalifah, maka dia akan dosa sampai mati. Namanya dosa kifayah. Nah, dari mana dalil-dalilnya? Sebenarnya banyak ya. Ini kita ambil yang pertama. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala kanat banu Israila tasusuhumul ambiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayaksuruna qalu fama ta'mu'a qala fu bi bai'atil awwali fal awwali a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum ammas tara'ahum. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis riwayat Bukhari ya. Qala, Nabi pernah bersabda, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel, kehidupan mereka itu selalu dipimpin, ini yang lebih tepat diurusi atau dipimpin ya. Ini terjemahannya didampingi. Karena tasusuhum itu berasal dari kata sasa, ya susu siasatan. Sasa ya susu siasatan itu mengurusi ya. Jadi siasah itu kepengurusan. Jadi dulu Bani Israel hidupnya selalu dipimpin, diurusi oleh para nabi. Kullama halakan nabiyun, setiap nabi itu meninggal, khalafahu nabiyun, akan diganti nabi berikutnya. Berarti khalafa itu maknanya menggantikan. Khalafahu nabiyun. Jadi Bani Israel selalu dipimpin nabi, setiap nabi wafat diganti nabi berikutnya, nabi berikutnya. Nah, kata Nabi, wa innahu la nabiyya ba'di. Dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Jadi berarti apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nabi terakhir. Sudah nggak ada nabi lagi. Kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, itu nabi palsu. Mohon maaf, yang salah satu yang ngaku nabi itu Mirza Ghulam Ahmad ya. Dari Ahmadiyah itu mengaku nabi. Nah, berarti mengingkari salah satunya hadis ini, karena Nabi sudah menegaskan, Nabi terakhir itu saya, nggak ada Nabi lagi. Kalau ada yang mengaku Nabi berarti Nabi palsu, dan itu sudah menyimpang dari akidah Islam. Jadi wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada Nabi setelahku. Terus setelah Nabi apa? Kata Nabi, wa sayakunu khulafa'u fayaksuruna. Maka akan ada khulafa'u. Khulafa itu dari kata khalifah. Bentuk jamak ya. Kalau khalifah itu bentuk tunggal, kalau khulafa itu jamak. Maka di sini diterjemahkan akan ada para khalifah. Fayaksuruna, dan jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau ada yang mengatakan mana ada dalilnya khalifah itu, ya ini dalilnya. Cuma tidak disebut khalifah karena jamak, jadi harus ngerti bentuk tunggal, mufrad, dan bentuk jamak. Fasayakunu khulafa'u, akan ada banyak para khalifah, fayaksuruna. Qalu, nah ini para sahabat tanya, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kepada kami kalau nanti ada khalifah itu? Qala, Nabi bersabda, fu bai'atil awwali fal awwali. Fu, penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama saja. Maksudnya bai'at
untuk khalifah yang pertama. Jadi kalau nanti sudah ada khalifah dibaiat, kok ada pembaiatan lagi, maka khalifah yang kedua yang dibaiat itu tidak sah. Di sini juga menunjukkan pemimpin umat Islam wajib satu. Tidak boleh 57. Sekarang pemimpinnya 57. Jadi yang sah itu satu saja. Yaitu yang pertama kali dibaiat. Fu bi baiatil awwali fal awwali. Penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama saja. A'tuhum haqqahum. Penuhilah hak-hak mereka, yaitu hak-hak para khalifah tadi. Fa innallaha sa'ilhum ammastar'ahum. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka, yaitu kepada para khalifah tentang pemerintahan mereka. Jadi kalau sudah ada baiat itu muncul hak dan kewajiban. Nah, itu kalau kita belajar muamalah, setiap ada akad itu mesti muncul hak dan kewajiban antara pihak satu dengan pihak dua. Kalau itu haknya pihak satu berarti kewajiban pihak dua. Kalau haknya pihak dua berarti kewajiban pihak satu. Demikian juga dalam akad baiat muncul hak dan kewajiban. Haknya pemimpin itu apa? Haknya pemimpin itu ditaati oleh rakyatnya. Jadi dalam akad baiat itu yang mengijab adalah rakyat. Khalifah itu mengkabul. Ijabnya bagaimana? Ya minimal demi Allah saya siap mentaati Anda selama Anda melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ijab. Nah, tugas khalifah hanya qabul. Saya terima baiatmu. Qabil tuh, itu sudah cukup. Kalau sudah terjadi ijab dan qabul baiat ini, maka muncul hak dan kewajiban. Berarti haknya pemimpin itu apa? Ditaati rakyatnya selama melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menyambung hukum yang pertama kemarin. Jadi yang disebut pemimpin Islam adalah pemimpin atau ulil amri yang melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan ini dituntunkan oleh Rasul. A'tuhum haqqahum. Penuhilah haknya pemimpin itu atau khalifah. Haknya pemimpin apa? Ditaati oleh rakyatnya. Terus kewajibannya pemimpin apa? Nah, kalau itu kewajiban pemimpin berarti haknya rakyat. Kewajiban pemimpin adalah apa? Mengatur rakyatnya, memerintah rakyatnya dengan hukum-hukum Islam. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pemimpin itu berat. Karena Nabi sudah mengatakan fa innallaha sa'ilhum ammastar'ahum. Karena sesungguhnya Allah itu nanti akan meminta pertanggungjawaban dari pimpinnya, dari seluruh rakyat yang diaturnya. Nasib satu persatu rakyat itu ada di pundaknya pemimpin. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, Nabi mengingatkan kalau ada akad itu yang kita pikirkan apa? Kewajiban. Kewajiban rakyat itu adalah mentaati pemimpinnya. Nah, kewajiban pemimpin itu mengatur rakyatnya. Masing-masing nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi konsep amat sempurna dan sangat amat kuat. Jadi pertanggungjawabannya tidak hanya di hadapan DPR, tidak hanya di hadapan rakyat, pertanggungjawaban itu langsung Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang itu kalau nggak diviralkan, nggak akan diurus, nggak akan ditangani. Pelanggaran-pelanggaran itu banyak sekali itu berkeliaran di mana-mana. Kayak kasus pagar laut itu. Itu kalau nggak diviralkan ya nggak akan ditangani. Kenapa? Karena merasa tidak ada yang mengawasi. Padahal kalau dalam Islam, pengawasnya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu mengawasi Zohir itu kita kemana saja, di mana saja, sembunyi, dimanapun tahu, bahkan batin, gerak hati kita Allah tahu. Niatnya seorang tahu, ini niatnya memimpin benar atau enggak, atau mau menipu rakyatnya, Allah tahu. Pentingnya negara berlandaskan Islam itu supaya apa? Ada iman. Kalau negaranya nggak beriman, pemimpinnya nggak beriman, yang penting nggak ketahuan, yang penting nggak viral, yang penting nggak dikejar-kejar KPK. Nah, inilah fondasi pemerintahan Islam. Dalil yang kedua. Nah, ini yang paling tegas ya, ini berat sekali ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man khala'a yaddan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Wa man mata wa laisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Kalau ini hadis riwayat Imam Muslim ya. Kalau yang tadi Imam Bukhari. Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yakul pernah bersabda. Man khala ayat dan min ta'atin, barang siapa yang melepas tangannya min ta'atin dari taat kepada khalifah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalahu, maka dia akan, ini ada lam taukid ya, sungguh dia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala atau menemui Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat la hujjatalahu, tanpa memiliki hujjah. Itu tadi sudah kita bahas ya. Berarti kewajiban rakyat itu apa? Mentaati pemimpin. Jadi kalau sudah berbaiat, berarti ada ijab dan qabul, tadi sudah kita jelaskan, maka muncul hak dan kewajiban. Kewajiban rakyat itu mentaati pemimpin. Kalau ada perintah dari pemimpin, misalnya pemimpin memerintahkan untuk berangkat berjihad ke Palestina misalnya, ya harus taat. Kalau tidak mentaati berarti khala'a yaddan, melepaskan tangan dari ketaatan, maka dia akan menjumpai Allah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia nggak punya hujjah apa-apa. Hujjah itu pembelaan diri. Kenapa kamu nggak taat? Nggak bisa jawab. Kenapa? Tidak punya hujjah. Kemudian hadis ini dilanjutkan, biasanya yang diambil cuma akhir ini yang paling berat ya. Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun, mannya menunjukkan lafadz umum ya, semua manusia. Waman mata, siapapun yang mati, ini lafadz umum. Walaisa fi unukihi bai'atun, sementara di atas pundaknya itu tidak ada bai'at kepada khalifah. Nah, tadi sudah kita bahas tentang bai'at secara panjang lebar ya. Jadi bai'at itu sudah makna syar'i, yaitu akad ijab qabul antara rakyat dengan pemimpin. Jadi kalau disebut bai'at, makna syar'inya itu kepada khalifah atau kepada imam.
tidak bisa digunakan untuk yang lain. Seperti sholat itu sudah ada makna syar'inya, tidak bisa dibawa makna bahasanya. Jadi kalau siapa saja yang mati sementara di pundaknya tidak ada akad baiat kepada seorang khalifah, mata mitatan jahiliyatan, maka matinya adalah mati jahiliyah. Itu makna aslinya ya, matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah itu mati kafir. Tapi ini ada makna balaghahnya. Mata mitatan jahiliyatan maknanya mati yang seperti mati kafir. Kenapa harus dimaknai seperti itu? Ya, menafsirkan satu ayat atau satu hadis harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain. Ini berkali-kali kita ingatkan karena ini materi syariah ya. Inti materi syariah menyimpulkan satu perkara, menyimpulkan satu hukum, tidak boleh berdasarkan satu ayat saja atau satu hadis saja. Semua yang terkait dengan perkara itu harus dikumpulkan. Di antaranya apa? Misalnya sabda Nabi, mangkola la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Mangkola, man menunjukkan lafadz umum. Siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijamin masuk surga. Nah, ini contoh ayat yang harus digunakan untuk memaknai mata mitatan jahiliyatan. Jadi kalau dia itu orang Islam, kalau dia itu tidak baiat kepada khalifah, tidak bisa disebut mati kafir, tidak bisa. Selama dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tetap punya hak untuk masuk surga, walaupun tidak langsung masuk surga, tapi dijamin masuk surga. Orang Islam semua yang mati dalam keadaan Islam dijamin masuk surga. Tapi tidak dijamin langsung masuk surga. Nah, itu yang berat itu kan gimana caranya bisa langsung masuk surga. Berarti mata mitatan jahiliyatan ini harus dimaknai apa? Mati yang seperti mati jahiliyah. Masya Allah. Nah, berarti apa? Ini adalah korinah bahwa baiat itu wajib hukumnya bagi setiap manusia ya. Karena lafadznya man. Jatuhnya wajib karena kalau tidak berbaiat kepada khalifah matinya mati jahiliyah. Ini satu hukum sendiri, satu hukum. Baik, itu hukum yang kedua. Sekarang hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga, wajibnya membaiat satu orang khalifah saja. Jadi membaiat khalifah wajib, masih ada hukum yang berdiri sendiri, yaitu wajibnya membaiat satu orang khalifah saja. Dalilnya apa? Ini hadis riwayat Imam Muslim ya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza buyi'a li khalifataini, apabila dibaiat dua orang khalifah, faqtulul akhira minhuma, maka bunuhlah khalifah yang terakhir dari keduanya. Bukan akhara yang membacanya. Kalau akhara itu yang lain. Kalau akhira itu yang terakhir. Nah, berarti yang wajib dibaiat, yang sah itu yang pertama. Persis hadis yang tadi ya.
Fu bi bai'ati awali fal awali. Penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama saja. Ini dikuatkan dengan Iza buyi ali khalifata ini, apabila dibaiat dua orang khalifah, faktulul akhira minhuma. Bunuhlah khalifah yang terakhir dari keduanya. Membunuh itu haram. Membunuh itu dosa besar. Apalagi membunuh khalifah. Tapi ini perintah Rasul untuk membunuh khalifah yang kedua. Itu menjadi korinah bahwa punya dua pemimpin hukumnya haram. Pemimpin itu wajib satu. Untuk menunjukkan itu wajib, korinahnya itu jazm ya. Yaitu harus dibunuh. Berat ya ini. Ini satu hukum sendiri, ini hukum yang ketiga. Baik, berikutnya yang keempat, kewajiban pelaksanaan ukubat. Ukubat itu sanksi ya dalam Islam. Nah, karena ini panjang ya, insya Allah bersambung lagi ya, bersambung lagi minggu depan. Baik, saya kembalikan ke studio 2. Sementara cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukron, jazakallah khairan, Ustaz. Untuk materi hari ini masih bersambung lagi ya Bapak Ibu sekalian, masih ada part 5 berarti. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan bisa raise hand dulu atau bisa diketik di kolom chat ya untuk pertanyaannya, sehingga nanti bisa kita bacakan satu persatu untuk kemudian kita diskusikan. Silakan di raise hand dulu saja ya. Mengingatkan besok Kamis insya Allah ada kelas baru yang mau dibuka, kelas menjadi pakar ekonomi Islam ya di batch 9. Insya Allah kita mulai dari semester 1, kurang lebih ada sekitar 8 semester, yang makronya 3, metodologinya 2, kemudian sisanya itu bahas yang mikronya insya Allah. Jadi yang berminat, jadwalnya setiap hari Kamis jam 8 pagi ya, jam 8 pagi. Yang masih ada waktu luang barangkali bisa ikut, sangat terjangkau sekali ya untuk kelasnya, cuma sekitar 300 ribuan saja ya. Insya Allah sudah bisa mengikuti program menjadi pakar ekonomi Islam. Jadi kita akan lebih komprehensif membahas perbandingan sistem ekonomi, kemudian mendalami ekonomi Islam itu sendiri, bagaimana politik ekonomi Islam, dan seterusnya ya, untuk kemudian kita lebih mendalami apa saja yang harusnya dilakukan oleh setiap negeri muslim dengan potensi-potensi alam yang dimilikinya, atau pembagian kepemilikannya seperti apa, hak akses individu, umum, dan juga negara seperti apa. Silakan untuk mendaftar, hubungi admin untuk kemudian bisa dijadwalkan besok ya jam 8 pagi. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ada Bu Heni, silakan Bu Heni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar ada ulama, ya lumayan ulama kondang gitu. Dia selalu mengatakan bahwa setelah Khulafaur Rasyidin itu ada Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmani. Tapi dikatakan itu bukan khilafah gitu, bukan era khilafah tapi kesultanan. Apalagi yang memimpin itu dari bani-bani tersebut itu sepertinya nggak dibaiat tapi turun temurun. Satu itu. Kemudian yang kedua, dia selalu mengatakan bahwa nanti di era akhir zaman ada khalifah yang memimpin itu adalah Imam Mahdi. Jadi sepertinya kita santai-santai aja lah, kalau itu waktunya datang, Imam Mahdi datang. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa hadisnya sahih, umat Islam itu umurnya hanya sampai 1.500, nggak sampai 1.500 tahun,
sekarang sudah 1466. Terus ditambah dihitung mundur bersama dengan masa Rasulullah dan lain, sehingga tinggal nggak lama lagi gitu loh usia dunia ini. Jadi dunia ini akan segera kiamat gitu. Sebenarnya kiamat sudah dekat. Nah, mendengar ulama seperti ini, kalau kita tidak belajar sendiri seperti mendengarkan Ustadz contoh saat ini, tentu masyarakat akan bertanya-tanya, yang benar gimana ya? Kok ucapannya begini, yang ini begini gitu. Sehingga bisa membingungkan umat gitu loh Ustaz. Nah, kira-kira sikap apa yang harus kita ambil dengan informasi yang begini, bisa juga menyesatkan, bisa juga benar, wallahu alam gitu, karena informasinya berbeda. Itu aja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, khilafah apakah hanya khulafaur rasyidin, Ustaz? Iya, jadi secara umum mungkin saya kasih komentar. Pentingnya kita belajar syariat. Syariat dalam arti kerangka pemahaman hukum syariat ya, bukan belajar fikih praktis. Kalau kita belajar rukun sholat, syarat-syarat sholat itu belajar fikih. Jadi fikih itu adalah hukum syariat yang bersifat amali, yang langsung bisa diamalkan. Tapi yang kita pelajari di dalam syariat forum kali ini, kita sebut syariat muslim sejati, itu kerangka pemahaman syariat. Itu sangat penting, karena apa? Sekarang umat itu kabur memahami hukum syariat. Nah, dari awal materi syariat ini kan sudah kita tuntunkan. Ingat, hukum syariat definisinya kan al-hukmu syar'i huwa khitabus syari' al-muta'aliku bi af'alil ibad bil iktidai awil takhyiri awil wad'i. Itu pegangan yang perlu kita pegang kuat-kuat. Hukum syariat itu khitabus syari', seruan dari asyari, yaitu pembuat hukum yang mengikat semua perbuatan manusia. Baik seruan itu berupa tuntutan, pilihan maupun penetapan. Itu definisi hukum syariat. Berarti yang mengikat perbuatan kita itu hukum syariat. Hukum syariat itu dari seruan Allah baik berupa tuntutan, pilihan maupun penetapan. Itulah yang harus kita pegang, yang harus kita amalkan, harus kita lakukan. Berarti apa? Berarti nas-nas Quran dan Sunnah itu ada yang mengandung khitab, ada yang berupa ikhbar atau berupa kabar saja. Jadi kalau ada ayat-ayat hadis-hadis yang itu hanya kabar, itu hanya untuk diimani, tidak terkait dengan amal. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan mana ayat yang masuknya akidah dan mana ayat yang masuknya adalah syariat, kita tidak bisa beramal nanti. Pasti dia akan diem gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ayat-ayat tentang rezeki itu banyak sekali. Jadi kalau kita melihat ayat Quran, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki itu dari Allah. Ar-rizqu biyadillahi wahdah. Rezeki itu sumbernya hanya dari Allah semata. Waktu di materi akidah Muslim sejati kemarin sudah membahas rezeki. Nah, kalau kita dapat ayat-ayat rezeki itu sudah dijamin Allah, kemudian itu masuk kepada amal kita, akibatnya apa? Ya kita berhenti. Lah kalau rezeki sudah dijamin, ngapain kerja? Ayo, yang kerja, yang bisnis ngapain?
nggak percaya sama ayat-ayat Allah, bahwa rezeki sudah dijamin. Kalau rezeki sudah dijamin, kenapa kerja? Nah, itu kan berarti tidak bisa membedakan mana ayat akidah, mana ayat syariat. Termasuk contoh tadi yang berkaitan dengan kepemimpinan. Misalnya ada hadis-hadis tentang Imam Mahdi tadi. Besok akan muncul Imam Mahdi, besok akan muncul Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Ya sudah, kita tunggu aja gitu loh. Nah, itu berarti salah di dalam mendudukan ayat-ayat kabar ya, ayat-ayat yang itu hanya berita atau ikhbar. Kalau berita ya sudah. Maka yang kaitannya dengan amal itu ayat-ayat yang mengandung khitab tadi. Jadi yang harus kita pegang, mendirikan khilafah itu hukumnya apa gitu loh. Kalau wajib berarti apa? Kalau kita diam dosa. Kan nggak ada bedanya. Hukumnya sholat itu wajib. Berarti kalau orang diem nggak mau sholat ya dosa gitu loh. Yang penting itu menyimpulkan kenapa sholat hukumnya wajib. Itu kan penarikan hukum syariat. Sholat hukumnya wajib. Berarti orang kalau diem nggak sholat dosa. Walaupun seluruh umat Islam sudah sholat. Puasa hukumnya wajib. Kalau kita diem nggak mau puasa ya dosa. Apa urusannya dengan orang lain yang sudah puasa? Walaupun seluruh dunia sudah puasa, kita nggak puasa tetap dosa. Ini yang sangat sulit kita luruskan kembali. Campur aduk antara ayat-ayat ikhbar, ayat-ayat kabar dengan khitab. Yang harus kita pahami, melaksanakan hukum syariat itu wajib. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum. Kemarin ayat-ayatnya kan gitu. Sehingga kalau umat Islam sekarang itu tidak melaksanakan hukum-hukum syariat dalam kehidupan kita, ya seluruh umat Islam dosa. Gak ada hubungannya dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi mau muncul atau tidak, itu bukan ayat syariat. Kita tidak disuruh untuk menjadi Imam Mahdi. Kita tidak disuruh untuk menunggu munculnya Imam Mahdi. Itu hanya kabar saja. Yang harus kita perhatikan ayat-ayat yang menyuruh kita melaksanakan hukum syariat. Kalau ada orang berzina, kita disuruh apa? Kalau ada korupsi, kita disuruh apa? Kalau ada orang mencuri, kita disuruh apa? Kalau ada riba merajalela, kita disuruh apa? Kalau ada perjudian merajalela, kita disuruh apa? Itu yang harus kita perhatikan. Itu yang berkaitan dengan ayat yang mengandung khitab dan ayat yang mengandung ikhbar. Harus kita bedakan. Terus yang kedua, masalah sejarah tadi. Kalau dulu ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, ada Bani Utsmaniyah. Itu yang menjadi khalifah anaknya, berikutnya anaknya. Nah, yang harus kita lihat itu kan bukan siapa yang menjadi pengganti khalifah, tetapi sah atau tidaknya dia menjadi khalifah. Itu hukum syariatnya begitu. Nah, tadi kan baru kita bahas. Seorang pemimpin, seorang khalifah itu baru dikatakan sah untuk melaksanakan hukum syariat kalau dibaiat oleh rakyatnya. Dan sejarah membuktikan bahwa setiap khalifah meninggal, kok yang mengganti anaknya, semuanya dibaiat. Berarti sah. Walaupun yang jadi khalifah anaknya. Jadi yang mau jadi khalifah anaknya, mau tetangganya, mau saudaranya, maupun bukan siapa-siapa, asalkan dia dibaiat oleh kaum muslimin, maka itu sah.
bukan berarti dia sudah menjadi kerajaan. Sama seperti di Amerika. Amerika itu negara demokrasi. Amerika negara republik. Tapi pernah Presiden George Bush punya anak namanya George Walker Bush itu menjadi presiden. Kalau George Walker Bush menjadi presiden dan itu anaknya George Bush, berarti Amerika sudah menjadi kerajaan. Kan tidak bisa dikatakan begitu. Gara-gara yang menjadi presiden itu anaknya presiden sebelumnya. Di Indonesia juga ada Ibu Megawati, anaknya Soekarno. Kalau yang menjadi presiden Ibu Megawati, apakah berarti Indonesia sudah jadi kerajaan? Kan tidak bisa. Untuk menilai Amerika itu masih demokrasi atau sudah menjadi kerajaan itu bukan siapa yang menjadi presiden berikutnya, tetapi prosedur pengangkatannya itu sah atau tidak. Kalau bicara hukum kan begitu. Jadi untuk menilai kekhilafan Bani Umayyah dan seterusnya itu sah atau tidak, proses pengangkatannya dibaiat atau tidak. Kalau dia dibaiat berarti sah. Karena baiat itu akad ijab kabul, serah terima taklif hukum syara kepada kaum muslimin kepada satu orang. Tadi sudah kita jelaskan. Begitu ya, Allah alam. Baik, insya Allah terjawab ya Bu Heni. Pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Umur umat Islam nggak sampai 1.500 tahun. Ya itu kan ikhbar saja kan. Mau 1.500, mau 2.000 kan bukan urusan kita. Iya, Ustaz. Jadi pentingnya kita menimba ilmu itu juga. Iya, kalau ada ayat-ayat akidah juga gitu. Ada orang yang tepat. Nggak ada hubungannya dengan syariat. Syariat itu untuk kita amalkan. Jadi kalau kita sudah dijamin rezekinya, apa kemudian diem saja kan enggak. Mau dijamin itu masuknya kan ke dada kita kan, itu di dalam materi akidah untuk meyakinkan dada kita, menguatkan dada kita untuk menjadi iman dada kita, sementara amal tetap terikat hukum syariat. Laki-laki kalau tidak kerja dosa. Tapi dalam kerja tenang, kenapa? Kita yakin rezeki itu dari Allah. Sehingga nanti kalau kita tahu kerjanya haram, keluar itu juga enteng gitu loh. Resign enteng, keluar dari kerja bank enteng. Kenapa? Rezeki dijamin Allah. Itu pentingnya ayat akidah. Kita yakini masuknya ke dada. Tapi bukan berarti resign keluar terus nggak kerja. Kan rezeki sudah dijamin Allah. Itu namanya ayat akidah masuk ke otak. Kalau ayat-ayat akidah masuk ke otak jadi lumpuh, nggak mau kerja. Termasuk tadi, meyakini ada Imam Mahdi masuk ke otak, ya sudah lumpuh, nggak mau berjuang menegakkan khilafah. Kenapa? Ya sudah kita tunggu aja Imam Mahdi. Padahal sudah ada loh, tetangga saya itu ada yang namanya Imam Mahdi. Tapi nggak ada yang ribut. Gitu ya. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya memuaskan sekali. Memuaskan akal dan bisa diterima. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, makasih Bu Heni. Berikutnya ada Ummu Hamdan. Silakan Ummu Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Izin bertanya mungkin lebih terkait teknis ya, Ustadz, terkait dengan pembaiatan. Ketika nanti Halil Al-Waqdi itu menyisakan 2 calon dengan kualifikasi yang sama-sama kuat, ya, apakah nanti untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah itu bisa dengan cara kayak pemilu atau polling gitu untuk yang melihat siapa yang lebih dipilih oleh rakyat atau umat tadi ya, atau teknisnya seperti apa Ustadz? Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua Ustadz, terkait dengan teknis pemberian baiat taat ya, itu kan apakah tadi kan ada lafaz hijab kabulnya, apakah
harus bersalaman gitu ya, kebayang segitu banyak, sekian miliar umat gitu. Atau bisa dengan teknis misalkan, dengan mengisi link atau Bitly atau apa gitu Ustadz, yang akhirnya nanti, dijawab oleh, khalifah by teknologi. Apakah itu juga bisa dibenarkan atau tetap, di dalam syariah harus dengan, ijab qabul itu dengan berjabat tangan Ustadz? Syukran Ustadz. Ya, silakan Ustaz tanggapannya. Yang nomor 1 apa tadi? Ketika Iya. Ahlul Aqdi ya, kalau sudah tinggal 2 apakah itu Iya. diserahkan ke umat untuk diadakan pemilu atau bagaimana Ustaz? Yaitu pembahasan sistem politik Islam ya. Ini sudah pernah kita bahas, kita selesaikan. Jadi kita membedakan antara inikot dengan intikhob ya, proses inikot dengan intikhob. Jadi intikhob itu proses pemilihan. Kalau inikot itu proses pengangkatan atau pembaiatan tadi ya. Jadi kalau intikhob pemilihan itu hukumnya mubah. Zaman Khulafaur Rasyidin dalam intikhob itu ada beberapa model. Ada yang dipilih langsung, seperti pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq, bisa juga dengan Ahlul Khali wal Aqdi, seperti pengangkatan Utsman bin Affan. Artinya, kalau zaman modern sekarang ini, pemilihan khalifah itu bisa pemilihan langsung, dengan pemilu langsung dari seluruh rakyat, bisa dengan perwakilan. Nah, yang memungkinkan yang mana karena sama-sama mubah. Kalau jumlahnya sedikit, negaranya itu penduduknya sedikit, seperti zaman Madinah itu, pemilihan langsung itu lebih baik. Tapi kalau sudah miliaran, tentu saja itu tidak efektif dan tidak efisien. Jadi melalui perwakilan. Nah, perwakilan nanti bisa dibuat 2 tingkat juga. Ada majelis wilayah, nanti ada majelis umat. Jadi majelis wilayah itu mewali level provinsi lah, wilayah itu provinsi. Kalau majelis umat itu pusat. Maka kalau mau diurutkan, pemilihan langsungnya itu memilih majelis wilayah, anggota majelis wilayah. Nah, anggota majelis wilayah nanti akan memilih majelis umat. Jadi dari majelis wilayah nanti dipilih untuk dikirim menjadi wakil majelis umat. Nah, majelis umat itulah yang nanti akan mencalonkan khalifah. Itu pun bisa dengan 2 tahap. Tahap pertama, 6 calonnya itu mengikuti metode pengangkatan Utsman bin Affan ya. Jadi 6 dicalonkan, kemudian berkampanye, terus dipilih secara langsung oleh majelis umat untuk disisakan 2 besar yang mendapat suara 2 terbanyak, kemudian suruh kampanye lagi di majelis umat, terus dipilih lagi dari 2 itu untuk mendapatkan 1 yang suara terbanyak. Nah, itu yang sudah dianggap prosedur yang paling cocok untuk saat ini, di mana jumlah umat Islam sangat banyak. Itu prosesnya seperti itu. Nah, kalau sudah terpilih, maka anggota majelis umat itu melakukan baiat inikot, yaitu baiat pengangkatan. Nah, untuk baiat ta'ah, kalau jumlah umat Islam itu miliaran, ya dengan perwakilan. Jadi semua akad bisa diwakilkan. Misalnya wakil dari Indonesia, diwakilkan 1 orang bisa. Wakil dari Pakistan, diwakilkan 1 orang. Sehingga yang baiat bisa diwakilkan kepada 1 orang. Gitu ya, Allah. Baik, clear ya Bu Muhamdan. Berikutnya Bu Tini. Bu Tini silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
Alhamdulillah tadi sebagian sudah dipertanyakan oleh Ibu Heni dan Ibu Umi Hamdan dan sudah terjawab. Tapi masih ada satu atau dua yang mengganjal Ustadz. Di zaman Khalifah atau nanti setelah berdirinya negara Khalifah kan cuman dipimpin oleh satu Khalifah. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang sudah mempunyai kepala negara, katakanlah presiden, perdana menteri, atau raja? Karena di Arab sendiri kan kepala negaranya juga raja. Nah, terus untuk memilih salah satu khalifah, tadi yang terakhir dijelaskan oleh Ustadz bahwa kemungkinan dengan banyaknya negara yang sudah dipimpin oleh masing-masing kepala negaranya itu, terus nanti akan mewakilkan satu wakil untuk diwakilkan untuk menjadi perwakilan suatu negara untuk memilih salah satu khalifah. Itu yang berikutnya. Dan yang ketiga Ustadz, yang ini sejarahnya agak kurang ini dalam. Dulu waktu terjadinya atau masih adanya negara khalifah, bagaimana untuk negara-negara yang lain Ustadz yang dulu. Nah, untuk berikutnya itu seandainya nanti sudah terbentuk negara khilafah, itu untuk negara yang tidak mau atau tidak mengakui dengan adanya negara khalifah atau dipimpin oleh seorang khalifah, apakah nanti termasuk kayak dulu yang pernah dijelaskan oleh Ustadz menjadi kafir zimmi gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, tanggapannya Ustadz. Iya. Jadi kita harus paham, tadi sudah kita jelaskan ya, di dalam Islam tidak boleh ada dua pemimpin ya, apalagi 57. Maka kalau sudah berdiri satu negara menjadi kekhilafan, misalnya berdiri di Indonesia, maka negara-negara yang lain yang sudah ada itu harus dijelaskan, diedukasi untuk bergabung dengan negara khilafah. Nah, kalau sudah bergabung berarti statusnya menjadi provinsi, Jadi kalau berdiri di Indonesia, nanti Malaysia jadi provinsi, Arab Saudi jadi provinsi, Pakistan jadi provinsi. Maka sudah nggak ada pemimpin lagi. Kalaupun masih mau jadi pemimpin, statusnya jadi gubernur atau jadi wali. Jadi yang dulu raja kemudian jadi wali. Yang dulu presiden jadi wali. Asalkan dia mau tunduk taat kepada kekhilafan pusat. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, nanti pemilihan khalifah urutannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Melalui majelis wilayah. Kemudian mengirim majelis umat, bukan mengirim khalifah ya. Jadi majelis wilayah itu seperti DPRD. Kalau majelis umat seperti DPR. Itu ya. Terus yang kedua, kalau ada yang nggak mau bergabung, ya nanti ujung-ujungnya bisa diperangi. Kalau Mbak Lelo ngeyel ya dipaksa. Karena wajib hukumnya bersatu di bawah naungan khilafah. Jadi kalau khilafah sudah berdiri, kalau ada negara yang tidak mau jadi provinsi, ya akan diperangi. Yang diperangi itu pemimpinnya, bukan rakyat. Supaya bergabung. Gitu ya, Allah. Kalau zaman khilafah yang sekarang sudah bubar di abad 20 itu Ustadz, untuk negara-negara yang tidak tunduk dengan khalifah saat itu bagaimana Ustadz? Ini sejarahnya agak nol. Ya kalau dulu kan tidak ada. Kalau dulu kan zaman
Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Utsmaniyah ya khalifah satu. Kalaupun ada ya misalnya Fatimiyah di Mesir itu ya tetap akan ditundukkan. Nah biasanya disebutnya sultan. Sultan itu bukan khalifah ya. Sultan itu ya levelnya seperti wali. Kayak di Jogja itu ada sultan. Dia itu wali bukan khalifah. Seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan khalifah. Dia sultan. Seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu bukan khalifah. Dia sultan. Itu masih masa Abbasiyah. Baru setelah Abbasiyah runtuh, kayaknya dua turunan setelah Muhammad Al-Fatih baru menjadi khalifah. Jadi zaman dulu disebutnya sultan, kalau disebut sultan itu bukan khalifah. Gitu ya, Allah. Terima kasih Ustadz. Cuman saya ngebayangin bagaimana hebohnya apabila nanti terjadi perubahan seperti itu Ustadz. Itulah yang kadang-kadang menjadi pertentangan di antara umat terutama di Indonesia. Ya, terima kasih Ustadz. Bagaimanapun beratnya karena itu suatu kewajiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tini. Berikutnya ada Pak Aji Cafiar. Ya, silakan Pak Aji. Belum keluar suaranya. Hilang backgroundnya, lagi bayar utang kayaknya. Ada utang lunas katanya. Sudah lunas kok. Nah, sudah lunas. Silakan Pak Aji, sudah tersambung. Kalau masih ada kendala teknis, kita skip dulu ya. Ada Budia, silakan Budia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait pertanyaan saya tadi sudah disinggung sebenarnya Ustadz. Saya cuma melanjutkan saja bahwa tadi kan di dalil ketiga disampaikan kalau di dalam Islam itu tidak boleh ada dua pemimpin. Nah, pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan peralihan kekhalifahan di antar peradaban ya. Misalkan peradaban antara Abbasiyah dan Turki Utsmani gitu ya. Kalau dalam literatur yang saya baca itu kan memang ada unsur penaklukan. Tadi sudah disinggung tentang Fatimiyah tadi itu ya. Mungkin yang nyambungnya ke sana gitu. Jadi dalam literatur yang pernah saya baca itu perpindahan kekhalifahan itu kan terjadi tadi pemahaman saya itu masih ada kekhalifahan Abbasiyah di Kairo gitu. Dan meskipun itu bukan zaman keemasannya gitu. Dan di khalifah Kairo itu mengundurkan diri dari kekhalifahan itu baru diserahkan kepada Sultan Salim I. Sementara Sultan Salim I itu kan bukan pemimpin Utsmani yang pertama gitu, tapi udah kesekian gitu. Nah itu bagaimana menyambungkan benang merah pertanyaannya antar peradaban tadi dalam tinjauan syariat. Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Ustaz. Iya, tadi sudah kita sampaikan bahwa pemimpin-pemimpin Islam pada waktu itu tertib. Cuma memang kendalanya itu memang kendala komunikasi ya. Dulu wilayahnya sangat luas, 2/3 dunia, tapi belum ada komunikasi teknologi yang canggih. Jadi mengirimkan satu informasi itu bisa berhari-hari. Oleh karena itu tidak secepat sekarang ini. Maka proses-proses pergantian kepemimpinan itu biasanya ada kendala gitu. Oleh karena itu walaupun sangat terbatas, tapi mereka tetap berhati-hati ya. Kekhilafan sebelum ada Turki Utsmani itu sebenarnya kepemimpinan Utsmani, ya Bani Utsmani itu sudah sangat kuat. Tetapi
mereka tidak pernah mengklaim dia menjadi kekhilafan. Karena masih ada Abbasiyah. Jadi sampai yang disebut paling hebat kan Muhammad Al-Fatih ya. Karena berhasil menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih pun tidak pernah mendeklarasikan dirinya khalifah. Dia hanya dipanggil sultan saja. Berarti itu hanya wilayah provinsi dari kekhilafan Abbasiyah. Walaupun saat itu Abbasiyah sudah sangat lemah karena apa? Sudah dihancurkan oleh tentara Mongol. Tapi ada yang kemudian menyelamatkan ke Mesir menjadi Fatimiyah itu. Semakin lemah. Jadi tetap Utsmani tidak pernah kemudian menjadikan kekhilafan itu jadi dua. Sampai benar-benar Abbasiyah itu hilang, sudah benar-benar lemah, dan mungkin ada utusan yang sudah suruh menyampaikan Abbasiyah sudah selesai, maka silahkan dilanjutkan adanya kekhilafan dari turunan Utsmani tadi. Baru muncul kekhilafan dari Utsmaniyah tadi gitu. Jadi tetap berhati-hati walaupun kendalanya sangat sulit, apalagi sedang dihancurkan oleh Mongol itu. Gitu ya, kira-kira. Kalaupun itu tidak sempurna, ya itulah sejarah. Dan sejarah itu bukan fikih ya, bukan sumber hukum Islam. Pegangan kita tetap dalil-dalil syar'i, bukan sejarah umat Islam. Kalau sejarah umat Islam ada beberapa penyimpangan, ya itulah bahwa daulah Islam itu bukan daulah malakut ya, bukan negara malaikat yang tidak ada salah, tapi daulah basariyah ya, negara manusia yang memungkinkan untuk salah dan lupa. Gitu ya, Allah. Baik, clear ya Bu Dia. Pak Haji, ada pertanyaan Pak Haji? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan Pak Haji. Tadi raise hand. Ya, pertanyaan saya ini hampir sama dengan Pak Hendy dan beberapa pertanyaan lainnya. Tapi ada satu hal yang saya agak sedikit mungkin statement saya ini salah. Dalam sejarah itu kan pernah saya baca ada beberapa khalifah yang istilahnya dalam tanda kutip pegajulan lah. Ada yang masih komer, ada yang masih melakukan hal-hal yang maksiat, tetapi dia masih sholat juga, sehingga tidak bisa diturunkan. Menyambung dari materi Ustadz tadi, kita sepertinya kalau memilih satu khalifah yang masih ada maksiat-maksiatnya, tapi ada di baiat, jadi kita membaiatnya seperti maju kena, mundur kena. Mau maju tapi nggak senang, tapi wajib. Mundur, tidak memilih, tidak membaiat, nanti jatuhnya jahiliyah. Ini menghadapi hal seperti ini gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Komentarnya Ustaz. Iya, tadi sudah kita sampaikan bahwa catatan sejarah itu bukan sumber hukum ya. Kalau ada penyimpangan, itulah sejarah yang memungkinkan ada kesalahan, penyimpangan, bahkan mungkin kezaliman. Tapi jangan itu dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, oleh karena itu pegangan kita itu adalah fikih siasah ya. Itu sebenarnya kelas Core Isaac sudah pernah kita buka, yaitu sistem politik Islam ya, atau sistem pemerintahan Islam. Tapi nanti kelas Muslim sejati itu akan sampai juga. Nggak tahu masih setahun atau 2 tahun lagi nanti sampai juga, karena ini kita ingin membahas semuanya ya. Nah, pegangan fikih di dalam pengangkatan khalifah itu kan ada syarat-syarat menjadi khalifah. Nah, salah satu syarat menjadi
khalifah itu adalah itu adil. Jadi kalau pemimpin tidak punya sifat adalah, maka tidak memenuhi syarat. Berarti tidak sah diangkat menjadi pemimpin. Nah, adalah itu apa? Adalah dijelaskan oleh para ulama adalah itu tidak pernah melakukan dosa besar atau melaksanakan dosa kecil secara berturut-turut. Jadi kalau orang itu melakukan maksiat, dosa kecil berturut-turut itu kehilangan adalah. Termasuk melakukan kabair, dosa besar. Itu juga kehilangan adalahnya. Dan itu kalau zaman sekarang tidak bisa menjadi saksi. Contoh misalnya, orang yang pernah mengambil riba, itu dosa besar riba itu. Maka kalau dia dijadikan saksi nikah misalnya, itu tidak sah sebagai saksi. Kenapa? Dia kehilangan adalahnya. Menjadi saksi itu wajib adil. Padahal sekarang saksi nikah biasanya diambil pejabat-pejabat tinggi yang biasanya ya mesti bergulat dengan riba. Itu sebenarnya sudah kehilangan adalahnya. Termasuk minum khamr itu dosa besar. Apalagi terus-menerus. Jadi kalau ada orang kok suka minum khamr, termasuk menteri yang kemarin viral minum minuman keras, itu harganya per botol 30 juta itu. Kalau dilihat mereknya ya, kata orang-orang yang tahu. Nah itu sebenarnya sudah kehilangan adalahnya. Mestinya nggak bisa jadi pemimpin kalau dalam Islam. Kecuali dia sembunyi-sembunyi nggak tahu. Nah itu terbuka sampai ada fotonya dia menenggak minuman keras yang harganya sangat mahal. Itu sebenarnya sudah melakukan kabair ya, dosa besar. Atau dia main perempuan, nah itu kabair, itu dosa-dosa besar. Nah sebenarnya di dalam syarat pengangkatan khalifah, syarat menjadi khalifah itu ada 7 yang kalau di dalam sistem politik Islam sudah ada. Misalnya nomor 1 dia harus Islam. Jadi nggak bisa seperti demokrasi, pokoknya semua boleh mencalonkan. 1 Islam, nomor 2 apa? Laki-laki. Khalifah tidak boleh perempuan. Terus yang ketiga, merdeka, tidak boleh budak. Terus berakal, tidak boleh gila. Terus ada sifat adalah tadi, harus adil. Terus ada kudroh. Kudroh itu punya kecakapan, kemampuan secara fisik maupun mental ya. Nggak boleh cacat, misalnya buta, yang membuat dia terhambat. Itu namanya kudroh. Dan seterusnya. Jadi ada 7 syarat dia boleh dipilih. Itu baru syarat untuk dipilih gitu loh. Belum tentu menang ya. Gitu ya. Allah. Ya, terima kasih, Ted. Alhamdulillah, berarti yang raise hand sudah terjawab semua. Tinggal yang ada di chat, Ustaz, kita coba buka dulu. Mana tadi ya? Cek. Bukan Q&A ya. Oh iya. Dari Bu Rina Kumala, kalau yang bayat ini kok tadi sudah dibahas ya, Bu Evi. Bu Rina Kumala, jika memperhatikan dari teknis bayat yang dijelaskan tadi, boleh dibilang kurang lebih sama dengan sistem demokrasi yang berjalan saat ini ya Ustadz. Namun apa yang membuat khilafah berbeda dengan demokrasi Ustadz, selain hanya boleh 1 pemimpin untuk seluruh umat? Iya, kalau intikhab itu memang bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena intikhab itu proses pemilihan, bukan proses pengangkatan. Jadi yang membedakan yang pertama tadi, untuk dipilih itu harus memenuhi syarat. Kalau demokrasi nggak ada syaratnya, mau laki-laki, mau perempuan, mau Islam, mau kafir, mau ahli maksiat, mau tidak, itu bisa dipilih semua. Kalau dalam Islam tidak boleh. Harus memenuhi 7 syarat tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam membedakan intikhab dengan inikot.
Kalau intikhab itu proses pemilihan yang seperti pemilu dalam demokrasi. Tapi ketika menang, kalau dalam demokrasi yang menang suruh sumpah, qasam. Nah, tadi sudah kita jelaskan, kalau dalam Islam, qasam saja tidak sah. Yang sah apa? Harus ada akad. Akadnya namanya baiat. Nah, akad itu wajib ada ijab dan qabul. Kalau dalam demokrasi nggak ada akad pengangkatan pemimpin. Dia kan sumpah. Dia disumpah di bawah Al-Quran untuk tidak melaksanakan Quran. Itu namanya qasam, itu sumpah. Jadi kita harus tahu bedanya sumpah dengan akad. Tadi saya contohkan, untuk membedakan paling jelas itu nikahnya orang Kristen dengan orang Islam. Kalau orang Kristen itu nikahnya cukup bersumpah di hadapan pendeta. Tidak ada ijab qabul. Kalau dalam Islam, nikah yang sah harus ada ijab dan qabul, serah terima dari wali kepada mempelai laki-laki. Itu namanya akad. Nah, baiat itu akad, bukan qasam. Jadi yang penting, yang membedakan itu dua itu. Satu, harus memenuhi syarat khalifah, yang 7 tadi. Dua, untuk sah harus ada akad baiat, ya, namanya baiat in-iqad. Tidak boleh hanya qasam atau sumpah jabatan, itu tidak sah. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ya Bapak Ibu sekalian. Berarti sudah tuntas untuk hari ini tanya jawabnya. Kita juga sudah di penghujung waktu. Insya Allah masih ada part 5. Silakan dijadwalkan, ajak kawan-kawan, keluarga, sahabat-sahabat yang lain untuk mengikuti Akademi Muslim Sejati setiap hari Rabu. Barangkali ada closing statement Ustaz untuk hari ini? Baik, untuk Istiqro'i ini ternyata panjang ya, masih ada part 5, yaitu hukum-hukum yang akan diistimbat menjadi hukum umum dari wajibnya khilafah. Tadi baru 3 ya, masih ada yang keempat, karena yang keempat panjang, insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz untuk ilmunya hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mohon maaf lahir batin semua. Ustaz Ali Akbar, syukron.